Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang beranggotakan Penny Cayaningrum 20 20 10 10 14, Ulfi Horiyah 20 15 10 10 34, Elma Matusyadiah 20 20 10 10 48, Eva Azizah 20 20 10 10 62, Adeliadi Novia Prismawati 20 20 10 10 79. Definisi orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Menurut penelitian yang ditulis oleh Mondi yang diterbitkan pada 2008. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu mengenal, cara membayar gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Materi orientasi. Menurut Fahmi, tahun 2013, suatu program pengenalan mencakup 3 hal utama, yaitu aspek organisasional, kepentingan pegawai baru, dan kit orientasi setiap karyawan. Yang pertama, aspek organisasional. Telah dikemukakan di atas bahwa salah satu sasaran program pengenalan antara pegawai baru dan waktu yang relatif singkat memahami kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. 2. Kepentingan pegawai baru. Telah ditekankan di muka bahwa penyelenggaraan program pengenalan bersifat dua arah, artinya melalui program pengenalan itu bukan hanya berbagi kewajiban pegawai baru, itu yang diketengahkan, akan tetapi apa yang menjadi haknya pun pada kesempatan itulah dijelaskan. Yang ketiga, kit orientasi. Setiap karyawan baru akan menerima sebuah kit orientasi atau pakar informasi yang merupakan pelengkapan dari program orientasi. Kit orientasi. Setiap karyawan baru akan menerima sebuah kit orientasi atau pakar informasi yang merupakan pelengkap dari program orientasi verbal. Kit orientasi antara lain berupa bagan organisasi, peta fasilitas organisasi, buku kebijakan organisasi dan prosedur, daftar hari libur dan tunjangan, formulir penilaian kinerja dan prosedur, nomor telepon orang penting, dan formulir lain yang diperlukan. Tahap orientasi. Berikut tahap orientasi yang penting dilakukan oleh sebuah organisasi adalah A. Perkenalan, B. Penjelasan tujuan perusahaan, C. Sosialisasi kebijakan, D. Jalur komunikasi, E. Proses monitoring. Tujuan orientasi. Tujuan orientasi menurut Mukijat adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. 2. Menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru. 3. Memberikan kesempatan kepada pegawai baru untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. 4. Menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. 5. Menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan sedemikian rupa sehingga pegawai baru dapat menghindarkan rintangan atau tindakan hukum yang akan terjadi karena pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. 6. Memberikan pengertian kepada pegawai baru bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Deden 2012, orientasi yang efektif akan mencapai beberapa tujuan utama, yaitu 1. Membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi dan pekerjaan. 2. Menyampaikan informasi mengenai organisasi dan pekerjaan. 3. Meningkatkan penerimaan antar pribadi oleh rekan-rekan kerja. 4. Mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi.
5. Memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Usaha-usaha orientasi mengenai organisasi dan pekerjaan. Keuntungan orientasi. Menurut Shimamura dalam Wahyudi 2012, berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Sosialisasi ini meningkatkan kecocokan antara orang organisasi yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Para pemberi kerja telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Bentuk pelatihan ini juga berkontribusi pada pekerjaan organisasional secara keseluruhan. Ketika para karyawan lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha organisasional. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelemahan orientasi. Menurut Handoko, kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Tapi walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan juga. Untuk dapat menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaliknya bagian kepegawaian menyediakan satu pedoman yang berisikan tentang apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor dalam program orientasi tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan buddy system. Buddy system itu dengan menetapkan satu orang pekerja yang telah berpengalaman dan meminta kepadanya mengajak pegawai baru tersebut. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya kita ada tentang manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Werther and Davis tahun 1996 itu ada 5. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan untuk bisa mempelajari tugasnya dengan baik. Yang kedua, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaan. Terus yang ketiga, ada mencegah pengaruh buruk dari rekan atau atasan yang kurang mendukung. Yang keempat, karyawan baru menjadi lebih mandiri dan lebih baik. Yang kelima, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.